Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa PAI semester 4. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti perkuliahan evaluasi PAI. Meskipun sampai saat ini dalam beberapa semester ini kita masih melakukan pembelajaran menggunakan daring, masih menggunakan tatap maya. Ya, saya rasa meskipun kita masih terbatas daring, semangat teman-teman untuk menuntut ilmu, untuk belajar, insya Allah saya yakin tidak luntur. Tetap semangat untuk menambah ilmu teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan namanya pengantar evaluasi PAI. Pada satu semester nanti kita akan belajar tentang evaluasi PAI. Tentu teman-teman sudah tidak asing dengan apa sih evaluasi. Dari telinga-telinga kalian sudah tidak terasa asing apa sih namanya evaluasi. Mungkin yang pernah ikut organisasi, mungkin yang dalam keseharian itu biasa dengar dengan kata evaluasi. Pasti setelah melakukan sesuatu pasti ya kita melakukan evaluasi. Begitu juga dalam pembelajaran. Ya, jadi kalau teman-teman bicara pembelajaran, kita langsung aja masuk materi. Kalau teman-teman bicara tentang pembelajaran, pasti di dalam suatu pembelajaran atau dalam satu kurikulum pun, itu pasti pertama ada tujuannya. Ini biasanya tertuang di dalam perangkat perencanaan, HKLPP, silabus. Nah, setelah itu pasti ada kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajarannya itu bisa dari metode, media, bahan ajar, buku ajar, dan terakhir kita tahu pertama sudah ada tujuannya. Bagaimana untuk mencapai tujuan itu dilakukan dalam kegiatan, metode, media, buku ajar. Setelah itu bagaimana kita tahu apakah tujuan tadi telah tercapai atau tidak melalui kegiatan tersebut, maka itu perlu diadakan namanya evaluasi. Nah, ini secara hierarki ketiga komponen ini dalam suatu kegiatan pembelajaran ini tidak bisa lepas. Jadi pertama harus ada tujuannya. Jadi mau melaksanakan pembelajaran ini apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran tersebut? Apa yang harapan yang akan dicapai dari pembelajaran tersebut itu tertuang dalam tujuan. Nah, selanjutnya untuk mencapai tujuan perlu dilaksanakan namanya kegiatan pembelajaran. Di dalamnya ada metode, media, bahan ajar. Nah, itu untuk kita mencapai dari tujuan tersebut. Nah, sedangkan untuk mengetahui tujuan tersebut telah tercapai atau tidak, itu perlu dilaksanakan evaluasi ya. Lagi kita akan menjelaskan evaluasi secara mendetail itu seperti apa. Nah, lanjut. Jadi kalau kita bicara evaluasi, di dalam evaluasi itu ada dua jenis evaluasi. Yang pertama evaluasi pendidikan, yang kedua adalah evaluasi pembelajaran. Ya, kalau evaluasi pendidikan ini lebih umum, lebih menyeluruh terhadap segala aspek di dalam dunia pendidikan. Artinya apa? Mulai dari sarana prasarana, kepemimpinan, kurikulum, administrasi, pembelajaran dan lain sebagainya. Ini adalah evaluasi pendidikan. Jadi skupnya lebih umum. Kalau sedangkan evaluasi pembelajaran ini hanya lebih fokus dalam apa yang terjadi dalam satu pembelajaran tersebut, baik itu antara interaksi guru siswa yang itu dilaksanakan di kelas maupun di dalam kelas. Nah, ini lebih sempit, hanya kepada satu aspek saja, yaitu hanya aspek pembelajarannya saja. Dibandingkan kalau pendidikan kan tadi semua umum, mulai sarana prasarana, pemimpinan, kurikulum dan lain sebagainya, administrasi. Sedangkan pembelajaran hanya pada satu aspek, yaitu aspek pembelajarannya saja. Ya, pada kesempatan kali ini, semester ke depan ini, kita akan lebih fokus pada namanya jenis yang evaluasi pembelajarannya. Pada aspek menilai, ya bukan ya aspek untuk kita melakukan evaluasi dalam satu yaitu dalam pembelajaran. Nah, kita langsung masuk. Jadi nanti ketika kita bicara evaluasi, itu kita tidak lepas di dalamnya ada tiga komponen di dalam evaluasi itu. Ada namanya pertama ada measurement yaitu pengukuran, yang kedua ada assessment penilaian, dan yang ketiga ada evaluasi.
Ya, evaluasi. Tentu teman-teman kadang ada yang sama semua Pak, mengukur, menilai dan mengevaluasi ya. Sama atau tidak? Ya, tentu ini adanya 3 perbedaan arti yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu teman-teman pahami. Apa itu yang masuk pengukuran, apa yang dimaksud dengan asesmen penilaian, dan apa yang dinamakan evaluasi. Ketiga ini secara kadang ada yang bisa menyamakan, tapi artinya sebenarnya berbeda. Dan ini kalau bicara dalam evaluasi ini adalah merupakan 3 hierarki yang tidak bisa lepas. Oke, kita masuk namanya pengukuran atau measurement. Itu measurement is the act of measurement is the act of process of measuring, yaitu kegiatan mengukur, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria tertentu. Nah, biasanya pengukuran itu sifatnya kuantitatif, namanya mengukur. Ya ini saya contohkan. Ini adalah namanya kegiatan pengukuran, membandingkan sesuatu. Di sini ada tinggi anak dengan kriteria tertentu. Apa kriteria tertentu? Kalau kriteria tinggi adalah meter atau meter dan sentimeter. Membandingkannya dengan kriteria tertentu yaitu anak misalnya di sini ada penggaris. Nah, ini namanya pengukuran. Di sini ada kegiatan membandingkan kriteria sesuatu yang kita ingin tahu dengan kriteria tertentu. Kalau kriteria tinggi itu adalah namanya kriteria meter. Kalau misalkan berat, kalau kita ada timbangan untuk mengukur berapa berat dari satu massa dari suatu benda ini, itu kita bandingkan dengan namanya kriteria berat, yaitu misalkan timbangan. Nah, itu yang dimaksud dengan pengukuran. Jadi sifatnya kuantitatif pengukuran itu, membandingkan sesuatu dengan kriteria tertentu. Itu artinya pengukuran. Ya. Selanjutnya adalah asesmen. Asesmen itu lebih ya, setelah kita melakukan pengukuran, nah, pastikan kita mendapatkan data, informasi. Baru setelah itu kita melakukan penilaian. Penilaiannya melakukan penilaian dengan apa cara? Ya informasi, data-data yang kita telah dapatkan dari pengukuran itu kita ambil, kita kumpulkan. Setelah itu kita tahu hasil pengukuran siswa peserta didik kita. Setelah pengukuran itu kita informasinya kita kumpulkan jadi satu. Setelah itu kita lakukan kegiatan untuk menentukan kualitas nilai dari arti dari hasil yang kita ukur. Berhubung ini adalah hasil belajar, maka nilai arti dari hasil belajar peserta didik. Ya, tadi sifatnya kuantitatif. Kalau penilaian itu lebih sifatnya kualitatif, karena kita akan menentukan nilai dan arti dari satu hasil yang telah kita dapatkan dari melakukan pengukuran. Itu yang maksud dengan penilaian. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi itu adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas dan arti dari pada suatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Ya, jadi dalam evaluasi ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu pertama ada kegiatan pengukuran di sini, yang kedua adalah kegiatan penilaian. Jadi ini mengukur, kita pertama adalah melakukan pengukuran, kedua adalah penilaian. Ini kalau berdasarkan pengertian, ya sistematis berkelanjutan menentukan kualitas arti. Ini kan artinya penilaian, melakukan penilaian. Yang mana penilaian itu dilakukan berdasarkan suatu pertimbangan kriteria tertentu. Ini adalah pengukuran. Jadi di dalam kegiatan evaluasi pasti ada yang namanya kegiatan pengukuran dan namanya penilaian. Jadi ini pengukuran ini artinya membandingkan sesuatu dengan kriteria tertentu. Selanjutnya kriteria tertentu itu kita lakukan penafsiran, memberikan nilai dan arti. Itu namanya penilaian. Selanjutnya itu ada namanya evaluasi.
Jadi dalam evaluasi itu kita ada ketiga tersebut. Kalau kita tidak ada yang namanya pengukuran dan penilaian dan evaluasi, gimana nanti kita bisa melakukan, pertama melakukan misalkan gini, penilaian. Di dalam misalkan kan harus dalam penilaian harus ada pengukuran. Misalkan di dalam penilaian itu tidak ada pengukuran, bagaimana kita bisa memberikan penilaian terhadap peserta didik kita, hasil belajar peserta didik kita. Nah, tentu kita perlu yang namanya pengukuran. Nah, ini nanti kalau bicara pengukuran, itu kan pengukuran tadi pemberian skor. Apa yang diberikan skor itu terhadap hasil belajar peserta didik. Alat ukurnya berupa tes. Itu untuk yang kaitannya kognitif, dan non tes bersifatnya afektif dan psikomotor, itu adalah pengukuran. Lah, sedangkan penilaian penafsiran dari hasil pengukuran, lalu disimpulkanlah hasil pengukuran tersebut. Saya seperti ini. Ketika kita ingin memberikan penilaian, oh peserta didik ini dinyatakan lulus dari hasil belajar ini. Oh peserta didik ini bisa dinyatakan lulus, sudah cukup. Dari kita harus butuh namanya pengukuran. Oh peserta ini dinyatakan lulus. Tentu kita menyatakan lulus atau tidaknya itu harus ada yang namanya pengukuran. Kalau tidak ada pengukuran, itu bisa aja kita namanya ngaji, ngarang biji. Kenapa? Ya inilah yang didapatkan. Pengukuran itu untuk kita mendapatkan hasil scoring. Setelah itu kita langsung ke namanya penafsiran, penilaian. Nah ini dia satu kesatuan dalam evaluasi pembelajaran. Ya untuk tujuannya yang pertama untuk bisa kalau kita langsung masuk ke tujuan evaluasi pembelajaran, ya bisa kita untuk mengetahui apakah metode yang digunakan selama pembelajaran oleh guru pendidik itu efisien atau tidak, itu kita tahu dalam evaluasi pembelajaran. Terus seberapa jauh hasil belajar itu yang telah dicapai dalam proses pembelajaran. Ini tujuan yang ketiga adalah apakah untuk mengetahui apakah materi yang dipelajari dapat dilanjutkan atau bahan yang baru atau diulangi. Ketika kita sudah masuk dalam satu materi, misalkan materi tentang toharoh, tentang bersuci. Ya untuk tahu kita apakah materi ini sudah dipahami atau tidak oleh peserta didik kita, ya kita lakukan evaluasi. Oh kalau sudah ternyata teman-teman peserta didik kita sudah paham, oh kita bisa dilanjutkan dengan materi yang lain. Nah itu salah satu tujuan dari evaluasi pembelajaran. Terus mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang dilaksanakan. Ya selama proses pembelajaran itu apakah sudah efektif atau tidak, itu kita bisa mengukurnya atau kita bisa menilainya itu dari evaluasi pembelajaran. Terus untuk mengetahui kesesuaian persepsi dan pemikiran peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, ya salah satu tujuan evaluasi pembelajaran ya supaya kita tahu ya bagaimana persepsi peserta didik dalam proses pembelajaran ini. Oh enak kah, enjoy kah, oh bisa teman-teman bisa memahami kah dari materi yang kita diajarkan oleh guru, itu bisa dalam evaluasi pembelajaran. Nah yang selanjutnya untuk mengetahui apakah komponen-komponen dalam proses pembelajaran sudah memberikan kontribusi positif bagi proses pembelajaran. Ya komponen-komponen pembelajaran tadi saya jelaskan, misalkan ada metodenya, ada medianya, ada bahan ajarnya, terus ada buku ajar. Nah, apakah ini semuanya sudah memberikan kontribusi positif terhadap proses pembelajaran? Itu kita tahu ya di dalam evaluasi. Ya jadi guru bisa lah di awal guru itu mendiagnosa selama pembelajaran. Oh ternyata saya dalam mengajar kurangnya seperti ini. Itu bisa kita diagnosa di awal, memang bisa. Akan tetapi untuk pemantapan diagnosa tersebut
itu dilaksanakan dalam evaluasi. Ya, itu tujuan dari evaluasi pembelajaran. Ya, selanjutnya ada untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari pelaksanaan pembelajaran, mengetahui dampak yang terjadi dalam proses pembelajaran. Terakhir, dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan proses selanjutnya agar lebih efektif dan efisien. Jadi guru untuk melangkah selanjutnya, artinya misalkan masuk pada bab selanjutnya setelah taharah, misalkan bab sholat. Oh, ternyata selama pembelajaran bab taharah ini seperti ini, kekurangannya seperti ini. Oh, jadi nanti pada bab sholat kita seorang guru, misalkan ya metodenya diperbagus lagi, medianya diperbanyak lagi, bahan ajarnya diperkuat lagi. Itu sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Itu tujuan dari evaluasi pembelajaran. Kalau ruang lingkup dari penilaian, kalau berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2017, itu ada PH, penilaian harian. Kalau dulu teman-teman mungkin dengarnya adalah ulangan harian, ya informasi yang biasanya dilakukan setelah satu kompetensi. Itu ya namanya kalau dulu teman-teman dengarnya penilaian harian. Terus ada namanya PTS, penilaian tengah semester. Kalau dulu UTS biasanya ada beberapa KD, ada beberapa kompetensi yang dilakukan misalkan dalam PTS ini. Misalnya ada 2 kompetensi dasar atau bahkan ada yang 3. Karena ini dilakukan tengah-tengah semester. Yang terakhir ada yang selanjutnya ada UAS, penilaian akhir sekolah. Ini dilakukan selama akhir sekolah. Penilaian akhir semester ini biasanya dilakukan, kalau dulu namanya UAS, itu dilakukan selama 1 semester. Jadi hasil evaluasi dalam 1 semester itu dilakukan. Ini beberapa, nanti di dalamnya ada beberapa kompetensi dasar. Yang selanjutnya ada PAT, penilaian akhir tahunan. Kalau dulu mungkin dikenal dengan istilah UKK, ujian kenaikan kelas. Nah, ini mencakup dalam 1 tahun, biasanya 1 kelas, ya misalkan kelas 7, ya materi semua kelas 7 diujikan dalam PAT ini, penilaian akhir tahun. Yang terakhir, ujian sekolah. Ini biasanya untuk mengukur standar kompetensi lulusan dari masing-masing pembelajaran. Ujian sekolah ini ada namanya, kalau dulu namanya ujian sekolah berstandar nasional, ini sekarang sudah dihapus, tapi tetap ada biasanya satu untuk menentukan kelulusan, tapi bukan berstandar nasional. Sekarang sudah dikembalikan kepada sekolah untuk bagaimana mengukur apakah peserta didiknya sudah mencapai standar kompetensi lulusan dari masing-masing mata pelajaran. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar mata kuliah evaluasi pembelajaran. Ya semoga ini bisa bermanfaat, memberikan wawasan kepada teman-teman terkait dengan evaluasi pembelajaran. Ya nanti kita akan masuk materi minggu depan, model dan pendekatan dari evaluasi pembelajaran. Mungkin itu, jika ada yang ditanyakan silakan ajukan pertanyaan di forum di e-learning. Ya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.